Bismillahirrahmanirrahim. Punya keluasan rezeki. Walam yutuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Qala Allah berfirman, kata infak itu dia punya irisan dengan kata nifak. Infak Ketika roh dicabut dari jasad kita, Bapak Ibu Saudara, ketika roh dicabut, لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني لا شيء أخسره لا مهما يطول الدرب فالحق معه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah wa ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita coba merenungi tentang satu fenomena tentang masalah apa itu kemungkaran sebenarnya. Jika kembali pada firman Allah nyatakan wal takun minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini sangat menarik untuk kita renungi bersama terkait dengan apa sih kemungkaran sebenarnya. Nah, pertama Allah Taala menghitung itu sebagai seorang yang beriman harus membangun sebuah kelompok, sebuah kekuatan terpadu berupa umat. Oleh karenanya, kenapa Ibrahim ketika beliau sendiri sebagai pribadi dikatakan umat oleh Allah Subhanahu wa taala? Karena Ibrahim walaupun secara sendiri memiliki kekuatan terpadu, dibuktikan bisa mengalahkan argumentasi Raja Namrud yang ketika itu berhala dipangkas habis oleh Ibrahim. Sehingga Namrud mengatakan merasa kecewa dan akhirnya membakar Ibrahim. Jadi kata-kata ummah di sini harus ada golongan-golongan tertentu, kekuatan-kekuatan kelompok manusia yang mereka memiliki semangat amalan mungkar itu. Nah, kemudian permasalahan masalah kemungkaran. Apa kemungkaran itu? Kemungkaran adalah sesuatu perlakuan manusia ataupun makhluk Allah yang lainnya yang mengundang dua hal. Pertama, berakibat kepada kezaliman, yang kedua berakibat pada kerusakan atau al-fasad. Jadi tindakan apapun, baik itu berupa ucapan, perkataan, perbuatan, jika menyebabkan dua hal ini, maka dikatakan kemungkaran. Nah, oleh karena itu kita mendapat pelajaran besar dari Rasulullah SAW ketika beliau bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran harus merubah kekuatan fisik atau kekuatan tangannya itu. Faman lam yastati, kalau dia enggak mampu pabilisani, maka dia bisa dengan lidahnya atau tulisan-tulisannya. Faman lam yastati fabiqalbi, kalau enggak mampu juga bisa dengan hati dalam bentuk doa. Wa dzalika da'ful iman, itulah sosok dan contoh keimanan yang sangat rendah dalam kehidupan bagi seorang mukmin ini. Jamaah rahimakumullah, kita sadar bahwasanya melakukan tindakan berupa nahi mungkar ini tidak semudah kalau kita melakukan amar ma'ruf. Karena amar ma'ruf tidak pakai modal apapun bisa. Bahkan menunjukkan kebaikan satu hal saja sudah menjadi amar ma'ruf dalam hal ini. Tapi kemungkaran tidak bisa begitu, harus hilang, harus sirna apa yang melakukan kemungkaran tersebut, kezaliman tersebut. Makanya salah satu yang Ibnu Sina gambarkan, Ibnu Taimiyah gambarkan dalam perilakunya, ketika saat beliau itu melihat seorang pemuda yang sedang minum minuman keras. Beliau berjalan para sahabat-sahabat dan para muridnya mengatakan dan meninggalkan tindakan itu. Sehingga protes murid-murid mengatakan, "Ya Imam, kenapa engkau tidak lerai, kenapa tidak pisahkan, atau tidak singkirkan kezaliman itu atau kemungkaran itu?" Maka beliau mengatakan bahwa di balik pemuda yang minuman keras ini ada kekuatan geng mereka yang akan menimbulkan kemadaran lebih banyak lagi kalau mereka kita lerai dalam hal ini. Artinya Allah SWT memberikan usaha, memberikan umpamaan kepada kita dengan kelompok-kelompok terpadu agar ketika kemungkaran disirnakan tidak akan menyebabkan kemadarat yang lainnya. Nah, permasalahan bagi kita sekarang adalah ketika ada upaya dari seorang penguasa di mana ingin menghalalkan khamar, menghalalkan miras di Indonesia ini yang mayoritas beragama Islam. Dan orang Islam tahu bahwa miras apapun bentuknya haram dalam Islam itu. Oleh karena itu kita katakan ketika kekuatan ini sifatnya membuat kezaliman, maka dia bisa hancur, bisa binasa harus dengan kekuatan kebaikan yang terkoordinir dengan rapi. Nah, inilah tanggung jawab kita sebagai seorang muslim, pahami apa itu kemungkaran yang sebenarnya. Karena kita tahu tentang kemungkaran tersebut,
lagi-lagi fitrah manusia akan menolak segala kemungkaran itu. Maka dari itu kita menyadari bahwasanya betapa pentingnya membangun kekuatan bersama, membangun kebersamaan dalam melakukan penegakan amar ma'ruf nahi munkar ini, karena menegakkan amar ma'ruf nahi munkar tidak cukup hanya dengan kesadaran 1-2 orang, tapi menjadi satu naluri manusia. Artinya dia harus punya DNA peduli kepada lingkungannya. Dia harus punya sifat dasar peduli kepada kehidupan masyarakat dan sekelilingnya itu. Itulah yang kita harus ambil pelajaran. Mudah-mudahan kita bisa mengambil hikmah dan kita termasuk orang-orang yang mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah